Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngosmik, ngobrolin sepeda motor listrik. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah lama ya, hampir 1 atau 2 bulan saya nggak ngonten lagi. Soalnya bingung kehabisan tema. Oke, saya hari ini ini hari Jumat ya, tanggal 25 Oktober 2024. Saya pengen ngonten lagi karena saya lihat lagi banyak yang rame di grup Facebook Polytron Fox R ya. Saya pengen bahas soal baterai, sewa baterai Polytron. Banyak kasus teman-teman yang mengeluh belum jatuh tempo kok sudah di limit kecepatannya. Apa ini Polytronnya kejam atau penyewanya nih penyewanya yang gagal paham. Oke, kita bahas ya. Jadi hari ini nih sama, saya juga hampir tadi pagi itu ngalami, saya cek habis saya cuci, saya pikir ada masalah, ECU-nya kok kelap-kelip. Ternyata memang sesuai prediksi saya, kemungkinan besar di hari ini kalau saya belum bayar sewa itu nanti akan di speed limit ya 45 kalau nggak salah, tadi maksimal 45. Saya coba ketika saya standar tengah, saya gas itu jalan maksimal cuma 40 atau 45 gitu. Karena saya dapat tagihannya, billingnya itu tanggal 22, tiap tanggal 22. Terus prediksi saya memang tanggal 25 ini kalau maksimal, dan ternyata betul kalau misalnya belum dibayar akan di limit. Hampir saja. Jadi kalau nggak saya cek mungkin ini nggak bisa jalan kenceng. Jadi kan gitu ya konteksnya teman-teman. Banyak pemilik Polytron Fox baik R maupun S itu yang mengeluh di grup Facebook akhir-akhir ini ya. Kenapa kok belum jatuh tempo sudah di limit gitu. Bahkan ada yang pakai statement yang cukup provokatif ya, menyedihkan katanya. Menyedihkan, speed limit padahal belum jatuh tempo dan seterusnya. Yang mana saya lihat dari postingan-postingan itu ada kecenderungan untuk seolah-olah komplain kepada Polytron atau Polytron melakukan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan gitu. Nah, mari kita bahas itu, kita dudukkan apa benar tindakan melakukan speed limit yang dilakukan oleh Polytron ini adalah sesuatu yang merugikan konsumen atau ya memang seharusnya begitu. Oke, jadi yang komplain ini kebanyakan orang-orang ngerasa kalau belum jatuh tempo, belum tanggal jatuh tempo kok speednya udah di limit. Misalnya kayak saya ya, keterangan di aplikasi Polytron itu tanggal 29 Oktober jatuh temponya. Sekarang tanggal 25 kok sudah di speed limit. Nah, ini yang bikin komplain gitu. Nah, sekarang mari kita bahas jatuh tempo itu maksudnya apa sih gitu. Kalau saya sebenarnya dari awal beli dan mulai sewa baterai itu sudah nemu, oh emang gini kayaknya sistemnya Polytron. Jadi misalnya saya ya, ini untuk penggambaran supaya saya nggak dianggap sok tahu, saya pakai pengalaman langsung aja gitu biar konkret. Saya beli motor ini itu SPK-nya saya bayar itu 18 Mei 2024. Terus motor datang tanggal 21 Mei 2024 ya. Jadi 3 hari itu motor datang. Nah, 1 hari setelah motor datang tanggal 22 Mei, nah itu sudah mulai dikirim tuh surat tanda tangan perjanjian sewa baterai ya, yang itu bisa ditandatangani. Jadi ini informasi buat yang sudah punya motor Polytron tapi mungkin nggak teliti di beberapa hal yang detail, atau yang belum punya ya, ini saya ceritain. Kan setelah itu kita tanda tangan terus kita bayar lah, intinya begitu ya. Sudah ada tagihannya terus kita bayar. Nah,
setelah kita bayar itu ada keterangan di aplikasinya kalau berlangganan kita, subscription kita itu waktu itu saya ya berlaku sampai 21 Juni gitu kan. Jadi saya bayar mulai start 22 Mei berakhir 21 Juni. Jadi secara perhitungan ya sekitar 30 hari lah ya, satu bulannya itu 30 hari. Saya paham, oh ya berarti memang ini satu bulan. Terus ada keterangan jatuh temponya 29. Saya kan bingung ini maksudnya apa ya gitu. Akhirnya saya coba tanggal 21, 22 belum saya bayar. Saya coba dulu sampai tanggal 29 baru saya bayar. Itu speednya normal terus. Nah akhirnya saya paham. Dan ini yang perlu teman-teman pahami juga, makna jatuh tempo itu sebenarnya bukan makna teman-teman start nyewa, bukan teman-teman. Jadi jatuh tempo itu kalau istilahnya mungkin bahasa gampangnya kebaikan hatinya Polytron sih kalau menurut saya ya. Karena saya start nyewa itu tanggal 22, lalu diberi kebaikan hati untuk 7 hari lah gitu kan, jatuh tempo. Jadi jatuh tempo itu adalah deadline terakhir lah kira-kira begitu untuk bayar. Kalau enggak nanti bisa di immobilize. Immobilize itu artinya motor nggak bisa jalan, dikunci dari server ya gitu. Jadi nggak bisa jalan, di lock lah intinya begitu ya. Sehingga waktu berjalan Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu saya coba begitu terus. Bayarnya itu 29 tanggal 29 tiap bulan dan itu bisa speed normal. Tapi saya sadar bahwa sebenarnya 7 hari yang ditambahkan itu ya 7 hari plus saja gitu. Nyawanya ya tetap diasumsikan tanggal 22. Maka waktu saya dengar banyak komplain orang yang ngerasa kok belum jatuh tempo sudah di lock, baru 3 hari kalau nggak salah, 3 hari dari bill itu keluar, tagihan itu keluar kok sudah di lock. Saya nggak merasa aneh karena itu berarti tambahan waktu yang dikasih sama Polytron dikurangi gitu aja. Sebelumnya dia bermurah hati lah gitu ya, ngasih seminggu, sekarang dikasih 3 hari doang nih gitu bayaran. Kalau nggak dibayar nanti saya speed limit, kalau nggak dibayar terus ya nanti di lock sampai dengan dibayar tagihannya kan begitu. Nah itu seperti itu analoginya ya, kayak kita inilah ibaratnya ngekos gitu ya, ngekos kita masuk tanggal 5 kan, berarti kan kita bayarnya seharusnya ya memang tiap tanggal 5, tapi kadang ibu kos kan ngasih deadline gitu, jatuh temponya tanggal 12 ya gitu, seminggu setelah tanggal 5 itu misalnya. Jadi tanggal 5 nya sebenarnya sudah harus bayar. Waktu kita sampai dengan tanggal 5 berikutnya itu kan hakikatnya sudah 1 bulan. Sama seperti motor Polytron ini, dari tanggal 22 ke tanggal 21 di bulan setelahnya itu kan sebenarnya sama dengan saya sudah menyewa baterai selama 1 bulan atau 30 hari kan begitu sebenarnya. Nah jadi ya memang harus sudah dibayar. Kalau itu dikasih tambahan 7 hari atau 3 hari ya alhamdulillah kan begitu. Nah kenapa ini bisa terjadi, masalah ini, komplain ini bisa rame di grup-grup Facebook atau mungkin di grup WhatsApp ya pengguna Polytron? Menurut saya memang ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, penyewa atau kita pemilik Polytron yang pakai sistem sewa baterai itu mungkin lupa, kemungkinan besar lupa. Jadi kita dulu start sewanya tanggal berapa, lalu kita melihat patokan di aplikasi itu sebagai jatuh tempo, sehingga kita bayarnya itu kita pepetin sama tanggal jatuh tempo. Nah bisa jadi kita lupa dan ngerasa bahwa nah ini nih tiap tanggal jatuh tempo inilah mulai start nyewa, padahal enggak teman-teman gitu. Atau teman-teman ada yang ingat nggak dulu start sewanya tanggal berapa? Kalau saya ingat betul, saya start nyewa tanggal 22, lalu jatuh tempo tanggal 29, sehingga saya paham itu bukan start saya nyewa tapi tambahan waktu. Maka saya nggak protes. Nah itu begitu. Nah buat teman-teman yang mungkin lupa terus kebiasaan bayarnya mepet-mepet jatuh tempo, akhirnya kan dikira
dia start nyewa tanggal segitu, kok belum tanggal segitu sudah di speed limit. Akhirnya kan merasa nggak fair karena merasa belum make selama 1 bulan, padahal ya enggak, teman-teman sudah make 1 bulan lebih sebenarnya, kan begitu. Itu ya kemungkinan pertama, itu lupa gitu, atau ya memang kemungkinan keduanya ya karena double aja gitu. Apa namanya, bukan karena lupa, tapi memang karena males bayar tagihan sehingga kena speed limit gitu akhirnya, bahkan mungkin bisa di immobilize gitu. Nah, ketika ini saya juga cek info dari banyak sumber, itu ternyata memang sudah jadi kebijakan barunya Polytron. Jadi Polytron itu sekarang ada kebijakan baru bahwa tambahan waktu jatuh tempo itu tambahan waktu yang diberikan itu nggak seminggu lagi sekarang. Jadi walaupun tulisan jatuh temponya itu seminggu, H plus seminggu dari tanggal sewa, Oke. Jadi meskipun tulisan di aplikasinya H plus seminggu dari tanggal sewa, tapi maksimal hari keempat itu kalau masih belum dibayar itu akan di speed limit. Lalu kalau sampai lebih dari seminggu itu nggak dibayar akan di immobilize, istilahnya itu di immobilize, atau di bahasa gampangnya di lock, motor nggak bisa jalan, dikunci, jadi ban ini nggak bisa jalan sama sekali. Nah, itu seperti itu ya, kebijakannya begitu. Nah, apa ya kira-kira sebabnya? Menurut saya juga ada beberapa kemungkinan ya, paling nggak ada 2 lah gitu. Yang pertama, bisa jadi memang setelah subsidi ini nggak ada, ya kan, itu memang nggak bisa dipungkiri ya, penjualan motor listrik itu pasti seret ya, karena orang beli motor listrik itu terutama ya tertariknya karena ada subsidi 7 juta itu ya. Kalau sudah nggak ada subsidi itu kayaknya daya dorongnya untuk beli ya jadi berkurang. Nah, ini bisa jadi mempengaruhi omset dan profitnya Polytron tentu saja gitu, sehingga ini kalau sudah mah penjualan turun, yang bayar sewa baterai bandel ya repot juga nih ke neraca keuangannya Polytron. Dugaan saya kemungkinan besar begitu. Yang pertama ya kaitannya sama, dan itu ya wajar lah sebagai perusahaan perhitungan untung rugi begitu ya, menurut saya wajar, bukan hal yang aneh, mestinya kan begitu. Atau sebab yang kedua, ini sebenarnya masih berkaitan dengan tadi, keuntungan yang menurun karena subsidi yang sudah nggak ada. Oke, kita depan lampu merah, kita masuk ke pom bensin dulu. Kangen pom bensin, kangen SPBU. Kasihan ya antri ya. Oke, yang kedua karena bisa jadi, dugaan saya nih, dari sisi pemiliknya ini juga bisa jadi bermasalah. Maksudnya banyak yang bayarnya bisa jadi bayarnya itu nggak tertib, nggak disiplin, atau bahkan nggak bayar. Nah, ini kan yang berbahaya. Bahkan beberapa kan saya lihat ada yang gitu tuh saya juga nggak tahu ya apa gitu yang ada di pikirannya ya, gitu kayak dengan bangganya gitu loh di Facebook gitu, diposting kalau dia lagi pakai Polytron tapi belum bayar. Kok bisa ya? Melakukan kejahatan kok bangga, itu aneh banget ya gitu. Nah, dugaan saya mengatasi ini nih gitu, satu sisi dia butuh keuntungan, sisi lain penggunanya, tentu nggak semua ya, tentu oknum itu ndablek-ndablek gitu bahasa Jawanya, bahasa Surabayanya gitu, itu nggak bayar gitu, telat bayar atau bahkan nggak bayar. Nah, ini kan juga justru ya menyalahi perjanjian kan gitu. Maksudnya Polytronnya sudah provide baterai yang bagus, fast charger di mana-mana, apalagi di Surabaya ini ya, itu saya sangat puas lah gitu. Terus kok bayarnya nggak disiplin, bayarnya telat, bahkan nggak bayar. Nah, itu kan jadi masalah, makanya dipecahkan dengan sistem ini. Dan sistem ini teman-teman sama sekali nggak melanggar perjanjian gitu, karena perjanjiannya adalah
kita sewa baterai, kita bayar, kita di provide charger dan baterai. Kita nggak bayar, ya diberhentikan. Kecepatannya dikurangi, bahkan di stop gitu kan. Lalu ada yang ngomong lagi di komentar, loh berarti bahaya dong kalau kita ternyata motor kita ini dikendalikan dari jauh, dari pusat gitu. Nanti tiba-tiba misalnya kita bikin motornya mati di tengah jalan, gimana dong gitu. Saya dulu juga waktu awal kali pakai juga sempat mikir begitu gitu. Tapi kalau saya hayati lagi, kenapa dia melakukan sistem ini? Ya tentu untuk melindungi kepentingannya Polytron sendiri dong. Bayangkan teman-teman, harga satu baterai itu 17 juta. Itu kalau misalnya dicolong atau misalnya sewa baterai nggak dibayar, itu berapa ratus juta yang dia berapa miliar, bahkan mungkin ya berapa miliar yang harus dia pertaruhkan gitu. Tentu Polytron sebagai perusahaan yang sangat sudah sangat berpengalaman lah, dia nggak bodoh kan gitu, pasti dia akan bikin sistemnya gitu loh. Sehingga itu lebih ke ya untuk kepentingannya Polytron sendiri, sistemnya untuk mendisiplinkan itu. Artinya ini sekaligus buat yang mungkin lupa atau terlewat ya detail-detail begini, ketika kita beli Polytron yang sistem sewa baterai teman-teman, itu kan pada dasarnya kita cuman beli motornya saja, terus kita disewain gitu, ibaratnya kita pakai baterai, charger, sama satu lagi jangan lupa yaitu IoT. IoT-nya, Internet of Things-nya, ini yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan aplikasi di HP ya, Polytron EV, terus ini GPS, jadi kita bisa memantau motor kita ini kita parkir di mana, terus kalau mungkin dicuri itu bisa terpantau di GPS. Nah itu semuanya nempel kalau kita nyewa baterai gitu loh, baterainya, chargernya, sama IoT-nya. Kalau kita nggak mau seperti itu juga boleh, itu juga dibuka kesempatannya. Dengan cara apa? Kita ada dua cara. Yang pertama adalah beli motor sama baterainya ya sekitar 14 juta untuk motornya kalau subsidi ya. Kalau nggak ada subsidi ya berarti 21 juta. 21 juta plus baterainya 17. Nah itu teman-teman bayar tuh, berarti sekitar berapa tuh, 38 juta. Nah itu baru kita nggak nyewa baterai, jadi nggak perlu bayar sewa baterai, baterainya jadi milik kita. Terus juga nggak ada chargernya juga pasti jadi milik kita. Terus ya nggak ada kewajiban untuk sewa baterai kan, nggak perlu bayar kan gitu, karena udah beli. Terkait IoT-nya saya kurang tahu apakah juga dilepas gitu, karena itu kan sebenarnya kebutuhannya buat kita berkomunikasi dengan aplikasinya ya. Tapi memang nanti salah satu resikonya yaitu tadi masih dikendalikan di server gitu. Oke, cara yang kedua ya kita lepas sewa baterai gitu ya. Dan ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman yang punya Polytron. Kita lepas sewa baterai terus merakit baterai sendiri. Sekarang kan banyak ya yang punya usaha ini di bidang EV, electric vehicle, merakit baterai, bisa jasa rakit baterai. Jadi kita beli baterai sendiri gitu. Dan ini beberapa juga sudah ada yang bikin konten YouTube itu ya, dia berhenti berlangganan, terus nanti sama Polytronnya baterainya diambil. Nah ini nih, baterainya diambil, chargernya diambil, IoT-nya diambil. Nah kalau sudah pakai cara ini teman-teman, pakai baterai sendiri, maka ya nggak ada komunikasi dengan aplikasi. Jadi akhirnya teman-teman tidak bisa mengakses, tentu saja ya, tidak bisa mengakses aplikasi Polytron EV karena kan IoT-nya sudah diambil tuh, alatnya lah intinya begitu ya, alatnya sudah diambil
Itu seperti itu. Keuntungannya ya teman-teman tidak perlu khawatir kayak tadi. Oh, dikendalikan dari server, kita bisa di pelanin gitu ya, di speed limit, atau kita diberhentiin. Udah nggak bisa kalau ada kekhawatiran itu. Jadi itu pilihan masing-masing. Teman-teman mau sewa baterai monggo, teman-teman mau beli motor plus baterainya juga bisa, teman-teman mau lepas sewa baterai terus ngerakit baterai sendiri juga boleh gitu. Semuanya pilihan masing-masing gitu teman-teman ya. Yang nggak boleh adalah sewa baterai tapi nggak bayar. Kan gitu aja ya gitu, maksud saya kita sudah berkomitmen kok gitu. Dan sejauh ini saya 5 bulan pakai ya, sekarang kilometernya berapa tuh, 5.400 ya, hampir 5.500. Saya sih no komplain ya, no komplain sejauh ini. Menurut saya secara perjanjian yang disepakati bersama ya, semuanya masing-masing pihak menjalankan dengan baik. Saya di provide baterai yang alhamdulillah sampai sekarang sehat, bisa 1,3 ya, 1% lah, sekitar 130 kilo lebih, bahkan 100% ya, 100% itu bisa 130 kilo. Terus yang paling penting saya sangat senang adalah di Surabaya terutama itu layanan fast charging gratis di service centernya Polytron itu makin banyak gitu. Jadi nggak hanya di Rungkut ya, tapi di, kalau nggak salah di mana, Kedung Doro sama di Kapas Kerampung kalau nggak salah ya, saya lupa, ada 3 itu semuanya ada fast charging. Bahkan kalau di Rungkut itu lebih keren lagi, ada 4 teman-teman. Belalainya tuh sebelumnya kan cuma 2, sekarang 4. Jadi sebelumnya cuma 1 dispenser ya, 2 belalai, sekarang 2 dispenser, jadi 4 belalainya. Jadi ya kecil kemungkinan antri ya gitu. Nah, saya setiap pulang kantor, karena kebetulan rute pulang yang ngecas di situ, jadi ya bisa di kira-kira ya, pengeluaran saya setiap bulan untuk kendaraan itu ya cuma sewa baterai aja 200.000 untuk ngecas gratis. Itu jauh lebih hemat dan lebih enak sensasi berkendara dan sebagainya gitu teman-teman ya. Ini sekaligus sharing aja, karena saya ya gatel aja kok, meskipun saya bukan karyawan Polytron ya, dan ini bukan dalam rangka saya ngebelain atau apa gitu. Maksudnya saya juga pengguna biasa aja, bukan karyawan Polytron, bukan membela atau ngebelain membabi buta ya, enggak. Cuman saya mendudukkan bahwa teman-teman itu kalau sudah dapat billing tagihan itu sudah datang, itu artinya adalah tanggal kemarin teman-teman nyewa harus ya langsung dibayar gitu. Kalau setelah 3 hari datangnya tagihan belum dibayar, terus speednya dibatasi, itu artinya teman-teman sudah menghabiskan jatah 3 hari atau 4 hari tambahan. Alhamdulillah nggak langsung H+1 di speed limit ya. Dikasih waktu 3 hari ya, mungkin kita lagi sibuk, lagi repot, lagi di luar kota kan gitu kan, lagi nggak sempet transfer, nggak sempet bayar. Nah itulah dikasih kelonggaran, namanya tanggal jatuh tempo 3 hari. Jadi jangan marah-marah. Jangan marah-marah, jangan komplain ke Polytron, bahkan jangan menggunakan istilah menyedihkan. Ya nggak menyedihkan dong, bayar dulu. Oke teman-teman, mungkin itu sharing saya untuk ngosmik kali ini, topik yang lagi rame. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan nyelekit atau pedes ya udah, karena saya juga gatel kalau ngelihat orang yang informasi literasi kurang, bacanya nggak teliti tapi nyalain pihak lain. Ini yang saya ini ya gemes ya. Oke, mungkin itu. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silent rider. Oke, sudah diperbolehkan jalan sama Pak Satpam ya, sudah sampai kantor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.